Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maria, Bu Eva, selamat Ibu Lela dan Pak Luksi. Kami adalah calon guru penggerak angkatan hobi bis. Bu Nur Hayati Geni sebagai fasilitator kami. Bu Mistia sebagai pengajar praktik kami. Mari memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Epa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Bagaimana nih kabar Bu Epa hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik nih Bu Maria. Bagaimana dengan keadaan kabar Ibu, Bu Maria? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching, betul? Iya Bu, betul Bu. Baiklah. Di sini saya akan menjadi observer ya, Bu Epa. Di sini saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Epa. Baik Bu Maria, siap Bu Maria. Nah, nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, boleh? Boleh Bu, silakan Bu Maria. Nah, baik. Dalam proses coaching ini, kira-kira nih, kompetensi apa sih yang akan Ibu Epa kembangkan? Nah, jadi Bu Maria, baik ya, saya izin menjawab ya Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi nih Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi ini Bu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu Maria. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi Bu Epa katakan tadi, kira-kira nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Nah, jadi Bu, baik, dari ketiga kompetensi ini yang akan saya kembangkan secara spesifik itu Bu, yaitu mendengarkan aktif Bu. Nah, jadi karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Jadi sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Oke, baik. Kemudian indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu Epa dalam proses coaching nanti? Nah, baik Bu, berbicara tentang indikator, indikator ketercapaian, saya akan melihat apakah coach ini sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach memiliki rencana aksi nih, atau rencana ke depannya apa nih yang harus dilaksanakan ya Bu, seperti itu Bu. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selama melakukan coaching ya Bu Epa, semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai yang diinginkan Bu Epa. Baik Bu Maria, terima kasih ya Bu Maria sebelumnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Bagaimana nih keadaan Ibu Lela hari ini? Alhamdulillah sehat nih, Bu. Bagaimana dan kabar Bu Eva?
Alhamdulillah Bu sehat. Ngomong-ngomong nih, hari ini saya dengar dari teman-teman saya, Bu Lela mencari saya. Nah, ini saya ada waktu nih untuk kita berdiskusi. Kira-kira yang akan kita capai pada sesi ini nih apa nih Bu Lela? Iya, benar sekali nih Bu Eva. Saya ingin mencari solusi untuk membantu murid saya yang pasif di kelas karena belum lancar membaca. Karena anak-anak saya beberapa siswa itu masih belum lancar membaca nih Bu Eva. Tolong solusinya gimana Bu Eva? Oke, baik, Bu Lela. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu Lela saat melihat murid Ibu ini pasif di kelas, Bu? Iya Bu, benar Bu. Perasaan saya merasa sedih dan khawatir sebenarnya Bu. Di sini saya khawatir murid saya akan tertinggal dalam pelajaran jika permasalahan ini tidak ada solusinya Bu Eva. Oke, baik, Bu Lela. Nah, Bu Lela, apa saja sih faktor yang menyebabkan murid-murid Ibu Lela di kelas ini kok bisa pasif di kelas, Bu? Ya, saya pikir faktor penyebabnya yaitu mungkin murid saya ini merasa tidak percaya diri dalam membaca itu, Bu Eva. Karena beberapa murid itu belum banyak yang hafal abjad. Dan juga mungkin salah satunya tidak tertarik dengan materi pelajaran. Karena beberapa murid saya itu belum lancar membaca nih, Bu Eva. Oke, baik. Berarti bisa disimpulkan murid Bu Lela ini belum lancar membaca ya. Nah, Iya, Bu. apa saja sih, Bu, faktor yang menyebabkan murid Ibu Lela ini belum bisa membaca dengan lancar, Bu? Ih, benar Bu, mungkin murid saya ini memiliki kesulitan belajar membaca atau juga belum terbiasa membaca di rumah karena kesibukan orang tua mungkin salah satunya Ibu Eva. Oke, baik. Nah, Bu Lela, bagaimana nih kondisi belajar murid Ibu Lela di rumah? Iya, ini beberapa waktu yang lalu saya sudah diskusi dengan orang tua murid, Bu Eva. Dan orang tua berkata gini, orang tua murid saya itu mengatakan bahwa murid saya ini sering bermain game di rumah dan tidak suka membaca. Mereka lebih memilih bermain game daripada disuruh orang tuanya membaca nih, Bu Eva. Oke, berarti pengaruh game ya. Mereka Iya. tidak suka membaca. Baik, Bu Lela. Nah, Bu Lela, apa yang dapat Ibu Lela lakukan untuk membantu murid Bu Lela ini menjadi lebih aktif di kelas, Bu Lela? Iya, ini beberapa hal yang akan saya lakukan yaitu mungkin seperti ini Bu Eva, dapat memberikan penguatan positif kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan juga saya akan mengajak murid saya untuk mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dengan teman-temannya di dalam kelas nih Bu Eva. Oke, baik ya. Apa yang dapat Bu Lela lakukan nih untuk membantu murid Bu Lela ini lancar membacanya, Bu? Ya, salah satunya yaitu memberikan latihan membaca secara rutin di luar jam mengajar saya nih Bu Eva. Mungkin di luar jam pelajaran saya, mungkin saya akan tambahkan 1 atau 2 jam setelah saya mengajar di kelas kepada murid saya tersebut. Kemudian saya juga akan meminta bantuan guru kelas untuk memberikan bimbingan khusus kepada murid saya yang belum bisa lancar membaca. Mungkin beberapa teman saya ada tekniknya khusus untuk menangani beberapa murid saya yang belum lancar membaca ini, Bu Eva. Oke, baik. Ide yang bagus sekali ya, Bu Lela. Nah, Bu Lela, bagaimana nih Ibu Lela dapat berkoordinasi dengan orang tua murid? Ya, saya di sini bekerja sama dengan orang tua murid dengan cara menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk menambah perkembangan belajar murid saya seperti ini. Saya panggil dulu orang tuanya berdiskusi bagaimana solusinya agar anak saya ini dapat belajar membaca dengan baik, baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin ada beberapa tugas yang akan saya berikan berbeda dengan temannya yang lain yang sudah bisa lancar membaca. Saya akan memberikan tugas membaca dan kemudian di rumah diulang kembali seperti itu. Nanti saya lihat perkembangannya 1 atau 2 minggu ke depan apakah ini berjalan aktif atau tidak, Bu Eva. Oke, kapan nih Ibu Lela akan memulai melaksanakan rencana tersebut, Bu? Saya akan mulai melaksanakan rencana ini minggu depan mungkin, Bu Eva. Oke, baik. Bagaimana Ibu Lela ini akan mengukur nih keberhasilan rencana tersebut, Bu Lela?
Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan partisipasi murid saya dalam pelajaran kemampuan membacanya. Setelah saya beri penambahan jadwal jam pelajaran di luar jam belajar aktif di kelas, setelah pulang sekolah saya akan cek kembali tugas yang sudah saya berikan tadi, Bu Eva. Saya ulang kembali apakah dia sudah lancar membaca sesuai dengan tugas yang saya berikan, apakah dia aktif dalam membaca, apakah setelah saya berikan tugas meningkat cara membacanya. Seperti itu, Mbak Eva. Oke, luar biasa ya rencana Ibu ya. Nah, Ibu, bagus sekali Bu. Saya tunggu cerita Ibu menerapkan rencana tersebut dan bagaimana hasilnya nanti ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih Bu yang perlu Ibu sampaikan? Sepertinya sudah cukup nih Bu Eva. Baik Bu Eva, nanti sepertinya saya rasa untuk sekarang ini sudah cukup untuk kita diskusi hari ini. Nanti saya akan berikan laporannya kepada Bu Eva bagaimana perkembangan anak saya tersebut, Bu Eva. Oke, baik Bu Lela. Terima kasih ya Bu Lela. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Eva. Terima kasih juga. Oke, alhamdulillah ya Bu Eva, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melaksanakan coaching, tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu Eva ya. Ya, benar sekali. Tadi Bu Maria sempat bertanya tentang itu, Bu. Nah, dari ketercapaian yang diinginkan Bu Eva sebelum melaksanakan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Eva terkait indikator tersebut? Nah, baik Bu Maria. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching. Nah, sesuai dengan alur Tirta tadi, saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga, salah satunya adalah rencana aksi yang sudah dilakukan. Nah, saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu Maria. Baik Bu Eva. Nah, menurut saya sebagai observer nih, Bu Eva sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, di mana tadi Bu Eva sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bu Eva memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian, selain itu, pada coach, ini Bu Eva sudah menerapkan prinsip coach. Selamat ya Bu Eva, karena coaching Bu Eva sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu Eva inginkan. Oke, baik Bu Maria. Sama-sama Bu Maria. Terima kasih juga Bu. Iya Bu, sama-sama. Nah, tapi di sini sebelum kita akhiri nih, saya mempunyai satu pertanyaan lagi untuk Bu Eva. Dari sudah yang Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Eva kembangkan nih? Nah, baik Bu Maria, terima kasih atas pertanyaannya Bu Maria. Nah, berbicara tentang kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya itu dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahannya, Bu Maria. Luar biasa sekali ya Bu Eva ini. Padahal tadi sudah menerapkan Tirta, sudah luar biasa sekali saya lihat. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Eva sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena
dari saya yang lihat tadi, respon Koci itu sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali ya Bu Epa, lebih pengen menggali lagi ya. Semoga lagi next ke depannya Bu Epa lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Epa, dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu. Oke Bu Epa, saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Maria, sama-sama Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nirlela Meni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luki. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya baik, Pak Luki. Bagaimana dengan kabar Bapak, Pak? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Walaupun cuacanya agak sedikit mendung, Iya, benar, Pak. harus tetap bersemangat. Ya, Iya, Pak. Ibu Nirlela Meni melakukan coaching, betul? Iya, betul, Pak. Baiklah, di sini saya akan menjadi observer, ya Bu ya. Ya, Di Bu. sini Ya, saya Pak. akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dan melakukan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching sudah selesai sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimanakah nanti Ibu menyampaikan pendapat yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan bagaimanakah nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diinginkan, yang diajukan oleh Ibu. Ya Bu ya? Baik, Pak Luki, siap. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Bu Nirlela Meni menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan melaksanakan potensi sebelum saya memberikan pertanyaan ya Bu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Dalam proses coaching, kompetisi apa sih yang akan Ibu Meni kembangkan? Baik, Pak. Ini kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi, Pak, yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci, Pak. Oke Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang disampaikan oleh Bu Nirlela tadi, kompetensi yang mana akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Pak, dari ketiga kompetensi ini yang saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh di situ Pak. Dan mendengarkan aktif juga sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci, Pak. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu Nirlela inginkan dalam proses coaching ini? Ya, indikator yang ketercapaian saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci dengan memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang dilaksanakan nanti, Pak. Baik, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingatkan ya Bu ya, hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang Ibu Nirlela Meni inginkan ya. Amin Ibu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Bu, bagaimana nih keadaan Bu Lela hari ini? Sehat Bu? Ada waktu sebentar nggak Bu? Ada Bu, ada sekali Bu. Ada yang mau saya apa yang akan kita diskusikan nih Bu? Iya Bu, hehe. Wah, sepertinya sangat semangat ya Bu Eva dengan diskusi ini. Silakan Bu Eva, apa yang ingin kita diskusikan hari ini Bu Eva?
Jadi begini Bu, ada beberapa hal nih yang ingin saya bicarakan dengan Bu Lela tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ini Bu, ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya pada pembelajaran PPKN. Lemahnya siswa dalam menangkap pembelajaran dan kurang antusias dalam belajar. Dan satu lagi nih Bu, sulit konsentrasi Bu. Oh gitu ya Bu Eva. Jadi saat ini Ibu Eva mengalami kesulitan dalam mengajarkan PPKN ya Bu Eva ya. Karena di sini beberapa murid Bu Eva kurang konsentrasi dan kurang antusias dalam belajar PPKN. Benar begitu Bu Eva? Iya Bu, rasanya kok saya ini kesulitan sekali di saat mengajarkan PPKN terkhususnya ini Bu di kelas 11 TOI 2 Bu. Oh begitu. Rasanya kok Bu Eva merasa kesulitan di bagian itu ya Bu Eva. Apa yang Ibu harapkan dalam percakapan ini Bu Eva? Nah, baik Bu Lela. Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Lela yang cantik ini, saya akan mendapatkan solusi serta gambaran yang ingin saya lakukan nanti Bu. Oh begitu. Jadi kalau begitu apa yang bisa Ibu Eva lakukan untuk menumbuhkan motivasi murid-murid Ibu tersebut Bu Eva? Setelah saya pikir ya Bu, ada Bu, supaya murid-murid saya ini dengan mudah paham tentang materi PPKN saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang materi yang saya ajarkan, ketika saya bertanya, mereka kurang konsentrasi. Dan ketika saya memberikan kesempatan untuk berbicara atau berikan umpan balik nih Bu, siswa tersebut bilang lupalah dan lain sebagainya dengan polosnya Bu. Nah, dengan berbagai alasan lah Bu pokoknya. Saya rasa pembelajaran saya ini Bu, yang saya lakukan itu kurang menyenangkan, kurang interaktif, terlalu fokus pada saya sehingga siswa merasa bosan sepertinya Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Baik, Bu. Nah, sekarang kira-kira dalam kondisi seperti itu, bagaimana idealnya Ibu inginkan pada saat pembelajaran seperti apa, Bu Eva? Nah, menurut saya Bu, anak-anak yang kurang antusias dalam pembelajaran PPKN nih Bu ya. Nah, salah satunya itu ketika saya menjelaskan, mereka mendengarkannya. Ini kondisi idealnya. Yang kedua, ketika ada sisi tanya jawab pada saat menjelaskan, mereka itu berlomba-lomba untuk menjawab dan ini yang paling penting antusias. Serta yang salah satu ini nih memang poin penting mempunyai karakter yang baik Bu. Lalu Bu, ketika penyampaian materi diskusi, mereka berani tampil dan berkolaborasi dengan kawan dan tidak cenderung pasif. Dan terakhir ini nih yang paling penting, ketika ada assessment dari lembar LKPD yang saya berikan terkait materi yang sudah saya ajarkan, mereka bisa menjawab Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi Bu, menurut Ibu, jika di ranking 1 sampai 10, kira-kira berapa Ibu Eva kasih untuk metode ini Bu? Saya rasa Bu, kalau ini metode yang saya terapkan Bu, bisa 10, bolehlah. Wih, bagus ya Bu, bisa 10 ya Bu, keren itu Bu. Nah, untuk lanjutnya, apa rencana Bu Eva dan langkah-langkah apa yang agar keinginan Ibu bisa tercapai seperti itu Bu? Nah, baik Bu Lela. Hal yang akan saya lakukan nih, pertama, pada sebelum belajar, saya akan mengajak anak itu untuk berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Serta saya akan memberikan semangat terlebih dahulu, bisa dengan video, cerita-cerita pengalaman. Terus Bu, serta tidak lupa lagi, nah ini yang paling penting, ice breaking. Tadi kan saya bilang anak itu sulit konsentrasi. Saya akan memberikan ice breaking untuk melatih konsentrasi mereka. Yang kedua, setelah itu, saya akan berikan pertanyaan pemantik supaya menggugah hati siswa terkait permasalahan atau materi yang akan saya bahas nanti di kelas. Yang ketiga, metode yang saya gunakan adalah problem based learning, di mana dengan metode ini siswa itu dibagi satu kelas 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini Bu akan saya berikan sebuah masalah dan masing-masing kelompok ini dia mempunyai tugas masing-masing. Ada yang menjadi notulen, dokumentasi, pemapar, serta mencari pantun. Setelah selesai berdiskusi,
masing-masing siswa akan memaparkan hasil diskusinya dengan percaya diri dan juga akan memberikan nih penguatan tentang pemaparan siswa tersebut. Nah, dan satu lagi nih yang penting banget nih, yang menambah siswa itu semangat, ada kuis interaktifnya. Saya akan memberikan soal-soal dalam bentuk kuis memakai aplikasi Wordwall dan siswa akan menjawab masing-masing kelompok. Dengan adanya kolaborasi antara sesama siswa, pasti saya yakin dan percaya mereka bisa belajar dan saling membantu satu sama lain, Bu. Oh, luar biasa Bu Eva langkah-langkahnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Eva. Siapa yang dapat membantu menerapkan pembelajaran seperti ini nih Bu Eva? Nah, baik, Bu Lela. Saya perlu kerjasama antara rekan sejawat, siswa, serta tim sarana dan prasarana. Nah, untuk melengkapi alat-alat yang saya butuhkan di setiap kelas, Bu Lela. Bagus tuh Bu Eva, bagus. Kira-kira nih, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, Bu Eva? Nah, kalau untuk waktu, Bu Lela, sepertinya Senin nih. Senin ini nih nanti saya akan masuk ke kelas 11 TOI 2 nih. Nanti saya akan langsung melaksanakan rencana aksi yang tadi saya sebutkan ke Bu Lela tadi. Oh, baiklah, Senin ya Bu ya. Untuk komitmen berikutnya Bu, komitmen apa nanti yang Ibu lakukan agar rencana Ibu berjalan dengan lancar nih Bu? Nah, berbicara tentang komitmen, yang pertama saya harus konsisten, Bu. Nah, yang kedua terus belajar terkait berbagai metode interaktif. Saya juga akan kolaborasi dengan Dina dan Tika, teman sejawat saya dalam mengajar PPKN dan membangun kepercayaan siswa supaya apa? Dia berani berbicara di depan kelas, Bu, tidak malu, tidak pasif. Iya, benar sekali itu Bu Eva, saya setuju sekali. Terus berikutnya Bu Eva, ada tidak Bu Eva dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Nah, betul. Terima kasih Bu Lela. Nah, jadi saya juga butuh dukungan dari Kepsek, Bu. Ya, Kepsek saya butuh juga dukungan dan seluruh guru, rekan sejawat, staf, ya, semuanya Bu. Semuanya saya butuhkan untuk menerapkan pembelajaran ini. Kenapa? Karena tanpa adanya kolaborasi dan saling mendukung, saya yakin dan percaya rencana-rencana besar itu mungkin tidak akan terlaksanakan. Jadi perlu kolaborasi dan kerjasama antara sumber daya manusia yang ada di sekolah, Bu. Benar sekali Bu Eva, karena kita kan harus butuh kerjasama dalam menjalankan ini supaya agar lancar ya Bu Eva ya. Nah Bu Eva, mudah-mudahan setelah kita diskusi tadi, apa yang Ibu jalankan nanti, apa yang Ibu inginkan berjalan dengan baik dan lancar. Menurut Bu Eva, bagaimana perasaan Bu Eva sekarang nih setelah kita berdiskusi? Wah Bu, saya senang dan lega. Akhirnya saya ini menemukan solusinya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Eva. Syukur dulu. Syukur alhamdulillah seperti itu. Saya senang sekali mendengarnya nih Bu Eva. Apakah ada hal lain yang akan kita bicarakan lagi, Bu? Oke, baik Bu. Tidak, Bu. Terima kasih ya Bu waktunya Bu Lela. Bu Lela, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Eva. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nirlela Meni, dari ketercapaian yang diinginkan Bu Nirlela Meni, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu Nirlela Meni terkait indikator tersebut? Baik Pak, alhamdulillah Pak, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching nih Pak. Dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga nih Pak, rencana aksi yang sudah dilakukan. Saya sudah meminta coach untuk bertanggung jawab tindakan yang dia sudah lakukan, seperti itu Pak. Oke, baik Bu.
Menurut saya sebagai observer, Bu Nirela Meni sudah bagus sekali. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Nirela Meni sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Koci, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci bisa menemukan solusinya. Seperti itu. Kemudian selain itu, pada Koci, Bu Nirela Meni sudah menerapkan prinsip Koci, yaitu yang prinsip yang sudah disampaikan tadi ya. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Pak. Tapi di sini sebelum kita akhiri, saya Ya, mempunyai Pak. satu pertanyaan lagi ya, yang Ya, baik, sudah Pak. Ibu Nirela Meni lakukan. Ya Pak. Kompetensi apa yang ingin Ibu Nirela Meni kembangkan? Baiklah Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atau permasalahannya Pak. Oke, luar biasa ya Bu ya, Ibu Nirela Meni. Ya, padahal tadi sudah menerapkan Tirta, sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali ya kalau Bu Nirela Meni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena Ya. dari yang saya tadi lihat, respon dari Koci sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu ya. Tapi ini sangat luar biasa sekali ya, Bu Nirela Meni. Lebih Ya, Pak. pengen lagi menggali lagi. Semoga kedepannya Bu Nirela Meni bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Nirela Meni ya, Ya, dengan Pak, ya, berbagai Pak. pengalaman yang sudah Ibu lakukan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lela. Bagaimana kabarnya Bu Maria hari ini? Alhamdulillah, saya baik nih Bu Lela. Nah, bagaimana nih dengan kabar Bu Lela? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik-baik juga Bu Maria. Hari ini Ibu akan melakukan coaching, betulkah Bu? Iya, betul nih Bu Lela. Hari ini saya akan melakukan coaching. Baiklah Bu Maria, di sini saya akan menjadi observer Ibu ya. Di sini saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Ibu melakukan coaching sudah sesuai menggunakan alur Tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Dan bagaimana nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Maria. Baik Bu Lela. Ya Bu, nanti jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching nanti, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Maria. Siap Bu, saya akan melaksanakannya. Ya Bu ya, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang akan Ibu Maria kembangkan nih? Baik Bu Lela. Nah, dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi. Baik Bu Lela, dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi nih yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh nih. Kemudian, mendengarkan aktif. Dan satu lagi, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Bagus sekali Bu Maria. Dari ketiga kompetensi ini nih, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih Bu Maria? Baik Bu Lela. Nah, dari ketiga kompetensi ini yang saya kembangkan secara spesifik Bu, yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga
saya ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang komod sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Benar sekali Bu Maria. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu Maria. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini, Bu? Baik, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilaksanakannya. Bagus sekali nih Bu Eva, saya setuju. Berikutnya Bu Eva, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat saya ya Bu, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu Maria. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai yang diinginkan. Baik Ibu, terima kasih sudah mengingatkan. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Luki, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Maria, kabar saya baik-baik saja hari ini, sehat walafiat. Oh ya, tadi Pak Luki katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Apa nih yang bisa saya bantu hari ini untuk Pak Luki? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Bu Maria. Wah, bagus sekali ya Pak Luki. Nah, apa tujuan Pak Luki dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa. Seperti itu Bu Maria. Apa yang sudah Pak Luki lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba metode pembelajaran tapi belum ada yang benar-benar efektif untuk di kelas saya Bu Maria. Oh, begitu. Nah, apa yang menjadi tantangan Pak Luki nih dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu Bu Maria. Oh, seperti itu. Nah, apa nih yang akan Pak Luki butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut nih? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Bu. Baiklah. Nah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, Pak Luki? Saya pikir mereka tidak memahami pembelajaran ataupun materi saya, Bu, dalam pembelajaran. Oh, seperti itu. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid, Pak Luki. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa. Oh, begitu. Jadi Maria, demikian. gimana itu? Dah lama lo terpotong, ulang aja. Ya, saya ngulang dari Apa-apa? sini jika. Nah, nggak apa-apa. Dari mana, Bu? Jika ya? Ya. Oke. Bisa nanti. Oh, begitu Pak Luki. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Ya, Bu. Saya akan mencobanya, Bu. Nah, selain itu juga, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid kita yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Baik, Bu. Saya akan melakukannya, Bu. Nah, bagaimana Pak Luki? Apakah Pak Luki sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Pak Luki lakukan nih? Ya, Bu. Saya sudah memiliki gambaran untuk kedepannya dalam mengatasi kelas dalam permasalahan saya seperti itu, Bu. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai ya untuk hari ini.
Silakan Pak Luki implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti jika Pak Luki sudah melakukannya. Saya tunggu Baik ya Bu, Pak Luki. baik Bu, terima kasih. Saya akan melakukannya dan terima kasih banyak ke Bu Maria sudah mengarahkan saya untuk lebih baik lagi dan saya akan melaksanakannya. Sekian Bu. Baik Pak Luki, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Maria, proses coaching sudah selesai berjalan dengan baik dan lancar ya sepertinya ya Bu Maria. Tadi saat sebelum melaksanakan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu. Iya Bu, sudah. Nah, dari ketercapaian yang diinginkan Bu Maria, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Maria terkait indikator tersebut Bu Maria? Baik Bu Lela, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Kuci informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang sudah dilakukan. Saya sudah meminta Koci untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu Lela. Baik, Bu Maria, bagus sekali. Dan juga menurut saya sebagai observer, Bu Maria sudah bagus sekali sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Maria sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada Koci, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu Maria. Kemudian selain itu pada Koci ini Bu Maria juga sudah menerapkan prinsip Koci. Selamat ya Bu Maria. Terima kasih Bu Lela. Ya Bu, tapi di sini sebelum kita akhiri, saya mempunyai satu pertanyaan lagi nih Bu Maria. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Maria kembangkan nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Luar biasa Bu Maria, sangat brilian sekali idenya. Padahal tadi sudah menerapkan Tirta, sudah luar biasa, sangat luar biasa. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu Maria sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi respon Koci sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali ya Bu Maria. Bu Maria lebih ingin menggali lagi informasi berikutnya dan semoga kedepannya Bu Maria lebih baik lagi dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu Maria dengan berbagai pengalaman yang Ibu miliki dan juga Bu Maria saya kira percakapan kita, diskusi kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lela. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama Bu Maria, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eva. Bagaimana nih kabar Pak Luki hari ini? Alhamdulillah ya, Bu Eva. Saya sangat baik hari ini. Bagaimanakah kabar dengan Bu Eva hari ini? Alhamdulillah Pak Luki sehat. Hari ini Pak Luki akan melakukan coaching, betul? Ya Bu Eva, benar. Oke, baiklah. Di sini
saya nih akan menjadi observer nih ya Pak. Di sini saya akan mengamati dan menilai saat Pak Luki melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nih nanti di saat Bapak melakukan coaching ini sudah sesuai belum dengan menggunakan alur Tirta? Nah, bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci dan bagaimana nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Baik, Bu. Nah, Pak Luki, nanti jangan lupa ya, Bapak saat proses pelaksanaan coaching ini, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Bapak. Baik, Bu. Silakan, Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan nih nanti? Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 yang kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama ya, ada kehadiran penuh ataupun present. Kemudian mendengarkan aktif. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Seperti itu, Bu Eva. Oke, dari ketiga kompetensi ini nih, Pak Luki, kompetensi mana sih yang akan Bapak kembangkan nih secara spesifik? Baik, Bu Eva, dari ketiga kompetensi ini yang saya ingin kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus. Sehingga saya ada kehadiran penuh mendengarkan aktif sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Seperti itu, Bu Eva. Oke. Kemudian nih, Pak Luki, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini, Pak Luki? Oke, Bu Eva. Indikator ketercapaian yang saya inginkan, saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan Koci memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang harus dilaksanakan ataupun dilakukan. Seperti itu, Bu Eva. Oke, baik. Good job, Pak Luki. Nah, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching dan semoga Bapak melaksanakan coaching ini selalu nih mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi dan selamat melakukan coaching ya, Pak Luki. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai yang diinginkan. Baik, Bu Eva, terima kasih banyak. Semoga saya bisa mendapatkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eva. Terima kasih, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luki. Bu Maria, bagaimanakah kabar hari ini? Alhamdulillah sehat saya, Pak. Nah, bagaimana nih dengan kabar Pak Luki hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Oh ya, tadi Bu Maria WA saya ya, mau ngajak ngobrol ya. Iya nih Pak Luki, saya butuh teman untuk bercerita. Karena beberapa hari ini saya merasa mengganggu di pikiran saya, Pak Luki. Baik, Bu, kita ngobrol. Nggak terlalu lama ya. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit saja. Adakah yang bisa saya bantu, Bu Maria? Iya Pak, begini Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan Pak bagi murid-murid saya di saat pembelajaran saya Pak. Mantap sekali, Bu Maria. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini ya Pak, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran
tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak, menurut saya. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Eh, saya sih masih kesulitan untuk mengendalikan murid-murid saya yang suka berbicara, Pak, di saat pembelajaran saya sedang berlangsung. Oh, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya membutuhkan yaitu strategi untuk mengendalikan bagaimana murid saya yang suka berbicara saat pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Oh, baiklah. Kira-kira langkah pertama apa yang Ibu gunakan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dalam pembelajaran berlangsung tersebut? Langkah yang saya lakukan ya, Pak, ya. Yang pertama-tama itu saya memahami nih penyebab murid saya suka berbicara saat pelajaran saya sedang berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan dengan pelajaran yang saya berikan? Kemudian, apakah karena mereka ingin menarik perhatian saya saja, Pak? Seperti itu, Pak. Hmm, jadi menurut Ibu, dari ketiga persoalan tersebut, mana yang menjadi penyebab utamanya? Saya pikir ya, Pak, ya. Yang menjadi penyebab utamanya adalah karena murid tidak memahami materi pelajaran yang saya berikan, Pak. Makanya mereka merasa bosan dan akhirnya mereka bising berbicara dengan kawan-kawannya, Pak. Hmm, jadi jika siswa tidak memahami materi pembelajaran, apa yang Ibu lakukan? Saya pikir ya, Pak, ya, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik Hmm, kepada siswa saya. Seperti misalnya saya menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan murid. Kemudian, saya mempersiapkan beragam materi yang menantang murid saya untuk memperkaya pemahaman atau kompetensi mereka. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Pak, agar murid saya tidak bosan dalam proses pembelajaran dengan saya, Pak. Wah, mantap kali Bu Mariani ya. Ide yang sangat cemerlang sekali ya Bu ya. Apakah ada hal yang lain dapat Ibu lakukan? Ada nih, Pak. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif, Pak, kepada murid kita agar mereka tidak berbicara lagi, Pak. Ya benar. Ibu Maria mantap sekali solusi yang Ibu sampaikan, bagus sekali. Silakan diterapkan dan dalam pembelajaran Ibu Maria di kelas Bu ya. Baik, Pak, terima kasih. Saya sudah memikirkan bagaimana gambaran untuk mengatasi murid-murid saya yang suka berbicara saat pembelajaran saya sedang berlangsung, Pak. Kira-kira kapan Ibu Maria mau melakukan tindakan tersebut? Saya akan melakukannya, Pak, mulai hari Senin, Pak, di jam pelajaran saya. Kebetulan hari Senin itu ada jam saya mengajar, Pak. Nah, mantap Bu ya. Saya tunggu ya cerita Ibu menerapkan tindakan tersebut dan bagaimanakah hasilnya nanti. Kira-kira ada lagi nggak yang perlu disampaikan? Baik, Pak, terima kasih. Saya rasa sepertinya sudah cukup untuk sekarang ya, Pak. Mungkin nanti kalau ada cerita lagi atau saya butuh teman cerita, saya menghubungi Bapak lagi. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Sama-sama Bu, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang, Pak. Siang Bu. Oke. Alhamdulillah ya Pak Luki, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melaksanakan coaching, tadi sempat nih
saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Pak Luki ya. Ya Bu, benar sekali Bu. Nah, dari ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Luki sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Luki terkait indikator tersebut? Baik Bu, Alhamdulillah saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching saya tadi sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coachee informasi-informasi yang terkait permasalahan, kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi sudah dilakukan, saya sudah meminta coachee untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Eva. Baik, menurut saya sebagai observer, Pak Luki itu sudah bagus sekali loh Pak. Sudah menjalankan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Di mana ya Bu Lela sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi ya ini bisa menemukan solusi sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu pada coaching Pak Luki ini sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Luki ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan menggerakkan.